Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk tunduk kepada dalil. Dalam kita beragama, sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi harus kita berpegang kepada dalil ketika kita akan melaksanakan apa aja dalam ibadah kita kepada Allah, maka harus kembali kepada dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti dalil. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Adalah kalian mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, jangan kalian mengikuti yang lain, sedikit sekali kalian ingat. Allah menyuruh kita untuk mengikuti dalil. Yang pertama disebutkan dalil yaitu Al-Quran. Makanya ketika Nabi Adam turun ke muka bumi ini, Allah berfirman untuk mengikuti petunjuk. Artinya petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, enggak akan celaka. Kalau petunjuk, ya petunjuk Allah Ta'ala. Kalau kita sekarang umat Islam yang mengikuti Quran dan Sunnah, Allah telah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Allah menyuruh kita untuk ikuti Al-Quran. Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Artinya di sini Allah menyebutkan seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kalian. Jadi kalau ikut Rasulullah, Allah akan cinta. Kemudian Allah akan ampuni dosanya. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikhwan fiddin, azakumullah, ini penting dalam kita beragama ini. Ikuti Quran dan Sunnah. Kemudian mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka yang lebih paham tentang Quran dan Sunnah. Jadi dalil-dalil itu dalam kita beragama, dalil, hujjah, bukan kata orang, bukan kata pendapat ulama atau syekh atau yang lainnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Demikian juga para sahabat seperti itu. Sehingga kita ini berjalan di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, tidak sesat. Tapi ketika orang mengikuti pendapat, itu bisa menyesatkan mereka. Dan Allah menyuruh kita mengikuti dalil. Sampai kepada orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengakui bahwa mereka ini adalah ahli sorga.
Maka Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan mana dalil kamu, mana bukti kamu. Mereka berkata, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu angan-angan mereka. Katakanlah kepada mereka, mana bukti kamu, mana dalil kamu jika kalian orang-orang yang jujur. Yang diminta dalil. Begitu juga Allah menyebutkan tentang kaum musyrikin dalam surah Al-An'am. Kaum musyrikin mengatakan bahwa ini adalah haram, binatang-binatang ini halal, ini haram. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Sampaikan kepadaku dengan ilmu. Mana dalilnya? Harta kepada kaum musyrikin. Mana yang mengatakan bahwa binatang ini halal, yang binatang ini haram, mana dalilnya? Begitu juga ketika mereka mengatakan bahwasanya kami ini kalau Allah nggak kehendaki kami nggak berbuat syirik. Begitu juga bapak kami. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampai kepada mereka, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Apakah kamu punya ilmu, punya dalil yang kamu bisa keluarkan untuk kami? Mana keterangannya? Jadi semua dalam kita beragama ini dalil. Hatta kepada kaum musyrikin, mana keterangannya, mana dalilnya? Itu kepada kaum musyrikin, apalagi kepada kita. Ketika disuruh nih, laksanakan ibadah ini seperti ini ibadahnya, dalilnya mana? Dalil. Yang diminta dalil. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama, tidak boleh. Tidak boleh taklid. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Allah yang mengatakan, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan taklid. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua imam mengatakan demikian. Mereka semuanya para imam rahimahumullah menganjurkan kita, mewajibkan kita mengikuti dalil. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatur Rasulillah SAW lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin minan nas. Telah ijma' kaum muslimin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, telah ijma' kaum muslimin, siapa aja yang sudah jelas ada sunnah Rasulullah SAW, dia tidak boleh meninggalkan sunnah itu karena perkataan seorang dari manusia. Siapa aja manusia ini. Kalau sudah ada sunnah Rasulullah, yang wajib kita ikut siapa? Sunnah Rasulullah. Gak boleh ikut perkataan orang. Apakah dia ustadz, dia syekh, dia imam, dia ulama, gak boleh kita ikut. Yang kita ikut dalil. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Yang kita ikut sunnah Rasulullah, bukan perkataan ulama, bukan syekh. Makanya ketika orang itu taklid kepada syekh atau ulama, orang yang taklid ini dia nggak masuk kepada orang yang berilmu. Dia bukan orang berilmu dan bukan ulama. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kata beliau, dikatakan oleh Imam Nuqayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, wa qala Abu Umar, maksudnya Abu Umar ini Ibnu Abdul Bar, wa ghairuhu minal ulama, dan yang lainnya daripada ulama, ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilmi wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Telah sepakat para ulama bahwasanya muqallid, orang yang suka taklid, ngikut aja, ngekor, membeok gitu. Orang ngomong begini, ikut ngomong gini. Ada syekh ngomong gini, ikut ngomong gini. Ada negara lain begini, ikut ngomong begini. Ikut ngebeok dia.
nggak pakai dalil. Kata Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, telah sepakat manusia, maksudnya para ulama sepakat bahwa muqallid laisa ma'dun, bahwa muqallid itu tidak termasuk orang yang berilmu. Artinya muqallid itu bukan orang berilmu. Orang taklid bukan orang berilmu. Kalau orang berilmu, dia belajar. Yang dipelajari oleh dia apa? Quran. Yang belajar apa? Hadis. Yang pelajari dalil. Dibawakan dalil. Bukan ngikut. Bukan taklid. Tadi sudah saya bawakan ayatnya. Dalam surah Al-Isra ayat 36, nggak boleh kita taklid. Nggak boleh taklid. Kalau orang awam nggak ngerti sama sekali, dibenarkan untuk taklid dia. Karena nggak ngerti dia, orang awam. Tapi ketika orang berilmu, dia harus sampaikan hujjah, sampaikan dalil. Makanya dilanjutkan oleh Ibnu Abdul Bar, wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Bahwasanya ilmu itu yaitu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, kata Ibnu Qayyim di sini bahwa dalam kandungan penjelasan di atas ini ada dua ijma'. Yang pertama, ijma' pertama, ikhraj al-muta'assib bil hawa, mengeluarkan orang yang fanatik, yang mengikuti hawa nafsunya, dikeluarkan, enggak masuk dia ulama. Kemudian yang kedua, wal muqallid al-a'ma. Yang kedua, muqallid, taklid buta, ini enggak masuk ulama. Ya dua yang enggak masuk ulama. Yang pertama, orang yang ta'assub, fanatik dengan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, ahli taklid, muqallid ini, enggak masuk dia ulama. Bahwa ikhrajal muta'assib bil hawa wal muqallid al-a'ma an zumratil ulama, dia enggak masuk. Sedangkan ulama itu pewaris para nabi. Sedangkan yang diwariskan oleh para nabi apa? Dalil, Quran dan sunnah. Nabi tidak mewariskan dinar, yang mereka mewariskan apa? Ilmu. Kata Nabi SAW, innal ulama hum warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mendapatkan bagian yang banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya. Jadi yang diwariskan oleh para nabi bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, tapi ilmu. Yang dimaksud ilmu, ya dalil. Ini yang harus kita perhatikan ini. Dalam kita beragama yang kita ikut dalil. Dalil. Dan itu insya Allah dengan begitu akan selamat kita. Dan ilmu ini yang paling besar. Bukannya ustadz, bukannya syekh, bukan ulama. Ilmu itu paling besar. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir. Kata beliau, fa innal ilma huwal aslul a'zam wa nurul akbar. Sesungguhnya ilmu itu adalah pokok yang paling besar dan cahaya yang paling besar. Artinya ilmu itu pokok yang paling agung dan cahaya yang paling besar. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Beliau Ibnul Jauzi wafat tahun 596 Hijriah. Abad ke-6. Jadi ilmu itu adalah yang paling agung, paling besar. Yang kita agungkan ilmu. Ikuti ilmu, dalil. Bukan kata orang, bukan kata syekh, bukan kata fatwa, tapi dalil. Dalilnya yang kita ikut. Sebab ketika orang itu tidak mengikuti dalil, di sini mulai dia akan sesat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man faraqad dalil dhalla sabil, barang siapa yang berpisah dengan dalil, dia tidak menggunakan dalil dari Quran Sunnah, dhalla sabil, dia pasti akan sesat.
wala dalila illa ma ja'a bihi rasul, dan tidak ada dalil kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dalil itu Quran, dalil itu hadits Nabi yang sahih dan kemudian dipahami oleh para sahabat. Itu dalil namanya. Bukan kata syekh, bukan kata ustaz, bukan kata fatwa. Dalil yang dibawakan, dalilnya. Dan ini disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Ikhwanuddin, azakumullah, ini masalah kita kembali kepada dalil. Ini yang kita pelajari. Kita belajar nuntut ilmu ini. Ilmu yang kita pelajari apa? Dongeng, cerita, kata orang, atau Quran kita kaji, atau hadis yang kita kaji. Ya, ini yang jalan selamat. Kita nuntut ilmu, kita belajar, ya dalil. Yang kita ikut dalil, yang kita ajarkan kepada umat Islam ini dalil, agar mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita ajarkan kepada umat. Jangan kata kita, menurut pendapat saya, menurut pendapat ulama, bukan dalil. Kan para imam juga mengatakan, apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku. Semua imam mengatakan. Jangan kalian taklid kepada yang lain. Semua imam mengatakan ikuti dalil. Dan ini dalil ini adalah ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, kata beliau, i'lam anna awwala talbisi iblisin 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi adh-dhulam kaifa syaa. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, ketahuilah bahwa yang pertama dari talbis iblis, perangkapnya iblis. Iblis ini punya perangkap untuk menyesatkan manusia, atau pengkaburan iblis. Yang pertama kali perangkapnya iblis atas manusia, mereka mencegah manusia dari ilmu. Dan ilmu apa? Quran dan Sunnah. Dari dalil, dicegah mereka dari ilmu, dari dalil. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Quran dan Sunnah itu cahaya. Kalau disebutkan ilmu dalam Quran atau dalam hadis Nabi, yang dimaksud ilmu adalah apa? Ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i dasarnya apa? Quran dan Sunnah. Maka kata Ibnu Jauzi, yang pertama kali pengkaburan iblis, penyesatan iblis atas manusia, mereka cegah manusia dari ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Apabila iblis ini sudah mematikan, memadamkan cahaya itu, artinya dia nggak nuntut ilmu lagi, nggak ada dalil lagi, ngikuti kata orang. Dipadamkan cahaya ini, khabbatahum fi dhulam, maka dia akan menggelincirkan orang itu dalam kegelapan menurut apa yang dia kehendaki. Sesat. Makanya kalau kita lihat dari orang-orang yang sesat, apakah dari firqah-firqah yang sesat, antum lihat, ya awalnya dia belajar dalil awalnya, kemudian setelah itu ditinggalkan dalil, sesat, tercegah dia. Dan ini terus menerus iblis berusaha bagaimana mencegah manusia dari dalil. Dan kita, hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Jangan kita sesat gara-gara kita mengikuti orang banyak atau orang tertentu tanpa dalil. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah SWT ke jalan yang lurus, yang setiap hari kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, ilmu yang diajarkan dari Quran dan Sunnah. Itu tiap hari kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang terima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, hadisnya sahih. Minta ilmu bermanfaat, minta kita diberikan ilmu yang bermanfaat dengan kita belajar, menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Dalil. Dan kita berjalan di atas dalil, ini yang kita akan selamat. Ketika berpisah dengan dalil, kata Syekhul Islam apa? Man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang berpisah dengan dalil akan sesat di jalannya. Tidak ada dalil kecuali yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.